Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang baru kepada teman-teman semuanya. Seperti judul di atas, yaitu kami mendapatkan tugas tentang komunikasi yang baik. Dalam menjalankan komunikasi yang baik diperlukan beberapa proses dan tahapan. Sebutkan dan jelaskan beberapa tahapan-tahapan tersebut. Seperti kita ketahui, komunikasi yang baik adalah hal yang sangat penting dalam semua lini kehidupan. Karena setiap lini kehidupan membutuhkan komunikasi untuk terciptanya kehidupan yang baik. Seperti contoh, hubungan kamu kandas dengan dia hanya gara-gara komunikasi yang buruk. Sudahi air matamu itu, mari kita belajar bersamaku untuk mencari tahu apa sih yang diperlukan dalam komunikasi yang baik. Apa sih itu komunikasi? Sederhananya, pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Proses ini dapat menghasilkan feedback dari komunikan sehingga komunikasi dapat berlangsung secara dua arah antara komunikator dan juga komunikan. Setiap proses komunikasi memiliki fungsi, setidaknya ada 8 fungsi komunikasi dalam setiap proses komunikasi yang terjadi. Fungsi komunikasi antara lain adalah yang pertama sebagai sistem informasi. Setiap orang memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang ada di lingkungannya. Yang kedua adalah sosialisasi. Proses komunikasi membuat masyarakat menjadi lebih dekat dan akrab satu sama lain. Dan yang ketiga adalah motivasi. Proses komunikasi juga memiliki fungsi untuk menjelaskan tujuan tiap masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang keempat, perdebatan dan diskusi. Proses komunikasi juga berguna untuk media bertukar fakta dan mencari solusi dalam perbedaan dan pendapat. Yang kelima, pendidikan. Proses komunikasi secara langsung dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, memajukan kebudayaan. Proses komunikasi membantu masyarakat untuk dapat memajukan kebudayaan. Hasil budaya dan seni dapat dibangun dengan mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan estetika melalui proses komunikasi. Dan yang ketujuh adalah hiburan. Hiburan dalam masyarakat dapat disebar luaskan melalui proses komunikasi. Dan yang kedelapan, integrasi. Proses komunikasi dapat berfungsi untuk menjaga integrasi individu, kelompok, ataupun bahkan negara. Dengan proses komunikasi, masyarakat akan lebih mengenal satu sama lain hingga menghargai kondisi, pandangan, dan keinginan orang lain. Dan untuk materi selanjutnya adalah proses komunikasi. Syarat untuk terjadinya proses komunikasi adalah tersedianya unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari 6 hal, yaitu source, sumber, komunikator atau komunikasi, penyampai, pesan, messenger atau pesan, channel atau saluran, komunikasi atau komunikan atau penerima pesan. Dan yang terakhir adalah efek atau hasil. Proses komunikasi dapat terjadi apabila terdapat interaksi dan terjadi penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Tahapan komunikasi terbagi ke dalam 7 tahap, yaitu yang pertama, penginterpretasian. Penginterpretasian adalah langkah awal dalam proses komunikasi. Hal ini berlangsung di dalam diri komunikator. Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi yang mendasari komunikator melakukan proses komunikasi. Dan yang kedua adalah penyandian. Proses komunikasi yang terjadi selanjutnya adalah penyandian. Tahap ini masih berlangsung di dalam diri komunikator. Pada proses komunikasi ini, pesan abstrak yang diciptakan dalam tahap sebelumnya berhasil diwujudkan oleh komunikator ke dalam lambang komunikasi melalui proses encoding. Dan yang ketiga adalah pengiriman. Proses komunikasi pengiriman terjadi ketika komunikator mengomunikasikan pesannya kepada komunikan. Dalam tahap ini, komunikator mengirim lambang komunikasi melalui transmitter dapat berupa apapun sebagai alat pengirim pesan. Dan yang keempat adalah perjalanan. Tahapan dalam proses komunikasi ini terjadi antara komunikator dan komunikan, tepatnya sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Yang kelima adalah penerimaan. Proses komunikasi ini terjadi ketika lambang komunikasi yang dikirimkan oleh komunikator telah diterima oleh komunikan. Penerima dalam proses komunikasi diterima melalui receiver berupa peralatan jasmaniah komunikan.
Dan yang keenam, penyediaan balik. Proses komunikasi penyediaan balik terjadi dalam diri komunikan, yakni sejak lambang komunikasi diterima melalui receiver hingga pesan tersebut diolah dan diuraikan dalam diri komunikan, atau disebut juga decoding. Dan yang ketujuh adalah penginterpretasian. Proses komunikasi penginterpretasian kembali terjadi dalam diri komunikan. Proses komunikasi ini terjadi sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan hingga menimbulkan feedback. Iya, begitulah teman-teman materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini, dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita Ibu Yuli Purwanti karena telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan materi yang sudah kami siapkan. Dan apabila dalam video tadi terdapat kata-kata yang salah ataupun materi yang kurang tepat, kami mohon maaf. Mungkin sekian dari kami. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.